Kan saya bilang, waktu ribut saya sama Sulaiman Ponto, doktrin atau undang-undang? Ingat nggak? Negara ini direbut dengan doktrin atau dengan undang-undang? Dengan doktrin lah. Nah, dengan doktrin. Konstitusi aja belum ada waktu itu. Doktrin. Doktrin apa? Pertahanan rakyat semesta. Angka merata. Nah, coba panggil mereka itu. Ambil sampel lah. Ya, ambil dari mayor, kolonel, jenderal. Seluruh diskusi ini. Doktrin angka merata. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Padahal itu ada di konstitusi. Nah, jadi mohon maaf Pak Santi Amer. Jadi mereka ini udah nggak ngerti doktrin karena mereka ini perwira rotasi. Perwira rotasi nggak? Rotasi seperti jarum jam itu. Jarum jam. Saya sekarang Letnan 2, 3-4 tahun lagi saya harus let 2. 5 tahun lagi saya harus kapten, mayor. Itu aja kok. Ada nggak di legasi? Nggak ada. Tai-nya aja yang ditinggalkan. Saya kasih tahu aja. Kalau saya ditanya, nanti dibilang saya sombong. Apa legasi saya di TNI? Boleh. Kita buka nanti. Oke, ini. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ayo. Baik, ini sebelum sebentar Pak Teddy ya, sebelum pendeta Faber, saya gini Pak Tobing. Ini nanti bertanya saja nih. Ketika kita membaca risalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan dihapuskannya utusan golongan dari MPR Republik Indonesia, maka fraksi TNI itu menyetujui. Nah, itu satu. Nah, kita compare atau kita refleksikan dengan penjelasan Pak Tobing. Kalau memang, apakah yang dikatakan Pak Tobing itu disadari oleh TNI sekarang atau tidak? Artinya mereka dibelenggu. Kalau dibelenggu dan ini membahayakan keamanan negara, karena mereka adalah aparat negara, kenapa mereka tidak melakukan judicial review? Ya, itu undang-undang. Karena kan jelas, seperti yang Pak Tobing bilang. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kita tidak menuduh apakah mereka ada dalam zona nyaman dengan tidak memperhatikan keamanan negara ini atau bagaimana. Ini menjadi pertanyaan besar. Oke, saya jawab ya sebelum berlanjut Pak Santi Amer. Yo. Jadi waktu saya diskusi sama Pak Theo Sambuaga sama Salim Said, ya Pak Theo Sambuaga anggota DPR. Oh silakan direvisi. Silakan direvisi. Dibentuklah Poja sama Panglima waktu itu Poja. Ya kan? Jadi untuk merevisi itu ditunjuklah Pokja, terdiri dari Kababinkum, Dirkuman itu Direktur Hukum Angkatan Darat, Dirkumal, ya Dirkum AU. Tapi mereka sendiri nggak ngerti, tidak mengerti doktrin. Kan saya bilang waktu ribut saya sama Sulaiman Ponto, doktrin atau undang-undang? Ingat nggak? Negara ini direbut dengan doktrin atau dengan undang-undang? Dengan doktrin lah. Nah, dengan doktrin. Konstitusi aja belum ada waktu itu. Doktrin. Doktrin apa? Pertahanan rakyat semesta. Angka merata. Nah, coba panggil mereka itu. Ambil sampel lah. Ya, ambil dari mayor, kolonel, jenderal. Seluruh diskusi ini. Doktrin angka merata. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Padahal itu ada di konstitusi. Nah, jadi mohon maaf Pak Santi Amer, jadi mereka ini udah nggak ngerti doktrin karena mereka ini perwira rotasi. Perwira rotasi nggak? Rotasi seperti jarum jam itu. Jarum jam. Saya sekarang Letnan 2, 3-4 tahun lagi saya harus let 2. 5 tahun lagi saya harus kapten, mayor. Itu aja kok. Ada nggak di legasi? Nggak ada. Tai-nya aja yang ditinggalkan. Saya kasih tahu aja. Kalau saya ditanya, nanti dibilang saya sombong. Apa legasi saya di TNI? Boleh. Kita buka nanti. Nah, makanya kita melihat apa legasi. Jadi, kemarin konstitusi ya, saya juga nggak setuju tuh apa katanya, saya beda pendapat sama Gajah. Dia tidak menguasai konstitusi, dia mau coba-coba konstitusi. Keliru kan? Saya nggak menguasai ekonomi. Ekonomi urusan mula. Ya. Jadi kita ini perang semesta sudah, perang ideologi, perang politik, perang ekonomi, perang sosial budaya, di bidang pertahanan keamanan, semua kita udah semesta ini kenanya, udah perang.
pertahanan. Mempertahankan apa? Mempertahankan keutuhan atau mempertahankan kitab suci? Membela negara atau membela agama? Halo? Begini-begini sudah keluar semua kita ini semesta. Tapi tidak ada yang paham doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta. Waktu reformasi dirubah pertahanan keamanan. Dulu saya waktu di Taruna Akabri itu tidak ada pertahanan keamanan, disebut militer, berubah. Oke lah, ada pertahanan keamanan karena menterinya dulu kan menteri pertahanan keamanan, bukan menteri pertahanan. Muncul paradigma kafir, non kafir, muslim, non muslim, pribumi, non pribumi. Wah, macam aja paradigmanya muncul itu loh. Ngerti nggak? Muncul masih banyak lagi pergeseran paradigma. Ya. Saya mau kasih tahu ya, ini yang tadi Pak Andi atau Pak Teddy yang nanya, ya. Nah, ini memang kuliah paradigmanya kapan mulai didengungkan paradigma? Kapan mulai didengungkan paradigma? Paradigma didengungkan oleh Pak SBY ketika beliau membidani paradigma baru TNI. Sekarang tanya, mahasiswa-mahasiswa itu ngerti nggak paradigma? Contoh ini ya, prinsip paradigma. Ya. Bahwa kita menciptakan dunia, tempat kita hidup. Sudah kita ciptakan, ia tunduk kepada mentalitas. Siapa ia di sini? Ya kita. Tunduk kepada mentalitas kita sendiri. Secara menyeluruh loh. Artinya apa? Manusia berdasarkan kerangka pikirannya menciptakan paradigma kehidupan. Di mana manusia itu harus tunduk kepada suatu paradigma yang diciptakannya. Kita menciptakan itu konstitusi paradigma loh. Paradigma nasional. Pancasila itu paradigma nasional. Nah, tapi contoh menurut si Jules atau Becker lagi nih. Paradigma baru menempatkan setiap orang yang mempraktekkan paradigma lama pada risiko yang sangat besar. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar risikonya. Jadi ketika terjadi pergeseran paradigma, yang paling menerima beban, ya siapa? Ya presiden lah, yang paling tinggi jabatannya. Apabila tantangan baru dihadapi dengan paradigma lama, maka akan menemui kegagalan. Ini kata si Jules atau Becker. Tetapi tidak semua paradigma harus dirubah. Walaupun perubahan itu ya merupakan suatu power of change, merupakan satu kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi bisa kita manage. Ya, you cannot control the change, but you can manage. Bagaimana kita mengendalikan? Bagaimana kita adjustable, tapi jangan tanpa benchmarking dong. Ya, hati-hati nih, ya. Dan ini memang paradigma ini kuliah yang paling apa ya? Bukan kata saya loh ini. Paradigma yang terlalu kokoh kita pegang akan menjurus kepada suatu kelumpuhan. Paradigm paralysis. Yaitu satu penyakit tentang fanatisme berlebihan terhadap kepastian, keyakinan, dan kesuksesan. Kemarin kalau tidak salah, Amin Rais diwawancarai sama Akbar Faisal. Apa komentar? Kenapa namanya Partai Umat? Ya, partai ini partai mayoritas umat. Wah, kan sudah dibikin paradigma baru kan? Walaupun tidak disebutkan umat mana, udah jelas. Kan memang itu menginspirasi, memotivasi. Hati-hati loh, paradigma ini berat loh. Nah ini ya, kelumpuhan paradigma amat merugikan. Karena kita tidak mampu lagi melihat, memahami, serta menikmati dunia baru. Pola pikir kita begitu terkungkung, terjerat oleh dogma yang terbentuk dan tertanam lama sekali. Tanpa kita sadari, akibatnya kita menjadi tidak efektif lagi. Ya cek aja, benar nggak hukum ini gitu loh. Ini prinsip loh.
Nah, apalagi nih kesuksesan yang dicapai oleh setiap organisasi akan bergerak kembali ke titik nol. Jadi dulu TNI sukses, dirubah menjadi undang-undang TNI itu, ya kita apa kesuksesan TNI sekarang? Malah lebih parah lagi. Nah, contoh ya, kesuksesan masa lalu tidak memberikan garansi apa-apa. Your past success guarantee nothing. Kalau TNI bisa menjaga stabilitas politik, stabilitas keamanan di bawah kepemimpinan Orde Baru, sekarang mana bisa? Karena paradigma sudah dirubah. Halo, ini teori benar apa tidak? Ya kita lihat faktanya kan gitu. Nggak mungkin yang membuat teori ini tidak diambil dari lapangan. Akan muncul berbagai benturan atau konflik. Nah, kita sudah benturan sendiri nih. Udah konflik. Disebabkan apa? Paradigma lama masih menyimpan berbagai tumpukan masalah. Yang saya katakan tadi, sampah-sampah paradigma. Yang belum terselesaikan. Apa keinginan federasi? Keinginan mengganti Pancasila? Keinginan konstitusi dirubah? Menggunakan Piagam Jakarta? Masih belum terselesaikan sampai sekarang. Sementara paradigma baru sudah menciptakan masalah. Lihat aja, bermasalah nggak? Karena tidak siapnya konsep yang memiliki patokan yang standar. Benchmarkingnya mana? Nah, halo, Panglima Angkatan Bersenjatanya Amerika aja nggak ada di fit and proper test di depan apa? Di depan partai, di depan senatornya enggak. Tapi dibuka hasil psikotesnya. Saya beritahu aja ya, kita ini udah ada rapotnya. Begitu mau masuk jadi taruna itu sudah ada rapotnya. Saya beritahu, emangnya masuk taruna itu semuanya 100% lulus? Tidak. Nah, paradigma berubah, maka the rule of the game, ya di segala aspek kehidupan berbangsa bernegara di seluruh dunia pun turut berubah. Nah, lihat nanti Ukraina sama Rusia. Apakah itu nanti tidak akan merubah paradigma? Oh, merubah paradigma loh. Hati-hati. Ya, kalau Rusia bisa menganeksasi itu, nanti Cina tidak bisa disalahkan loh. Kalau dia mau menganeksasi Taiwan. Nah ini hati-hati loh. Makanya di sini apa? Ini the rule of law and the rule by law. Kalau itu rule of law-nya amanat konstitusi negara, ya rule lah menggunakan itu. Bukan kesepakatan non-state actor. Mereka bukan apa negara loh. Ya, makanya jangan heran, the law of the ruler. Hati-hati loh, ini kalimat ini beda-beda nih ya. Ruler sama rule, beda. Jadi merasa, oh hukum adalah saya. Rulernya siapa? Oh mayoritas. Bubar negara ini. Ya saya berharap, Pak, sangat berharap sekali lah ya. Yang ikut Zoom ini ya bisa memahami sedikit demi sedikit. Saya di usia saya 70 tahun ini, apa sih yang bisa saya tinggalkan? Ya bukan apa yang mau saya bawa, nggak ada yang dibawa apa-apa. Ya. Ada Pak, ya. Ada yang ditinggalkan Pak, banyak. Nah, sekarang kita ke Pak Paber dulu Pak Tobing. Ini Pak Paberindo garuk-garuk kepala dari tadi ini. Silakan Pak Paber. Siapa? Ya, terima kasih. Paber, terima kasih. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.